dibaharui. Apakah kita mengingat sebuah lagu rohani yang berbunyi, sembah, sembah Yesus, ku datang ke hadiratnya dengan pujian. Sembah, sembah Yesus, ku datang ke hadiratnya sekali lagi. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Memang semua kita perlu senantiasa diperbaharui atau dibaharui di dalam hadirat Tuhan. Hati kita, pikiran kita, cara pandang kita perlu dibaharui menjadi selalu seturut dengan firman Tuhan. Marilah kita membaca Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dan manusia baru kita tersebut perlu terus-menerus dibaharui setiap hari, atau diubahkan untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 10 berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Salah satunya kita perlu dibaharui dari cara berpikir kita yang lama, yang berpendapat bahwa jika seorang anak Tuhan mengalami penderitaan berat, maka pastilah ia sudah ditinggalkan Tuhan, atau patutlah ia tertekan. Menurut firman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Dan justru di saat seorang anak Tuhan mengalami penderitaan karena melayani Tuhan, bukan karena dosanya, maka ia seharusnya bersuka cita dan bukan tertekan. Ini adalah cara berpikir yang dibaharui. Marilah kita membaca 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jelas sekali bahwa semua penderitaan yang dialami Paulus sangatlah berat. Karena dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28 dituliskan bahwa Paulus banyak berjeri lelah, sering dalam penjara, didera di luar batas, sering dalam bahaya maut, disesah, dilempari dengan batu, terkatung-katung di tengah laut, sering tidak tidur, dan banyak lagi hal berat lainnya. Mengapa ia dapat berkata semua itu sebagai penderitaan ringan?
tentunya Paulus memiliki cara pandang yang sudah dibaharui, sehingga cara berpikirnya seturut dengan firman Tuhan. Dan memanglah cara pandangnya ini berbeda dengan kebanyakan orang yang belum dibaharui roh dan pikirannya. Sehingga walau banyak orang berkata bahwa itu penderitaan yang berat, justru ia berkata itu adalah penderitaan yang ringan. Pada tahun 2020 yang lalu, kami melayani dengan Ibu Munte ke Sentani, Papua dengan menggunakan pesawat terbang. Sesudah pesawat kami take off, kami melihat keluar melalui jendela pesawat. Sungguh suatu pemandangan yang berbeda bila dilihat dari atas sana. Karena dari atas pesawat kami tak dapat mengenali orang-orang yang ada di bawah, karena memang tidak kelihatan lagi mukanya. Begitu juga dengan jenis-jenis mobil yang ada di jalanan. Semuanya kelihatan kecil dan hampir tak dapat dibedakan. Rumah-rumah maupun gedung-gedung kelihatan begitu mungil, dengan jalan-jalan yang mungil pula. Padahal sebenarnya banyak dari rumah dan gedung tersebut adalah bangunan yang besar, tinggi, dan megah. Namun bila dipandang dari atas sana, semua kelihatan begitu kecil. Itu membuat kami berpikir bahwa sesungguhnya prinsip yang sama berlaku dalam hidup kita ini, yakni bila dipandang dari satu sisi, maka sesuatu itu dapat terlihat begitu besar. Namun bila dipandang dari sisi yang lain, misalnya seperti yang kami lakukan dari atas pesawat, maka hal yang sama tersebut dapat terlihat sebaliknya, yakni hanya kecil saja. Jadi sesungguhnya itu tergantung dari cara pandang kita. Kerap kali bila kita tidak hati-hati, kita memandang persoalan atau penderitaan kita dari sudut pandang manusiawi saja, sehingga kita berpikir semua persoalan atau penderitaan tersebut begitu besar dan sukar bagi kita untuk tetap bersuka cita dan tetap setia mengikut Tuhan. Misalnya ketika kita sudah bersikap baik, justru kita mendapat kritikan. Ketika kita sudah banyak melayani, justru orang-orang yang kita layani melupakan kita, bahkan memfitnah kita. Atau ketika kita sudah berkorban, kita justru mendapat berita buruk, yakni laporan dari dokter bahwa penyakit kita sangat parah. Atau ketika kita sudah banyak menolong orang, justru kemudian ada orang lain yang menipu kita dalam bisnis, sehingga kita mengalami kerugian yang besar. Banyak lagi contoh masalah lain yang mungkin kita alami. Namun hari ini, marilah kita memutuskan untuk melihat dengan cara pandang yang sudah dibaharui. Kita berpikir bukan seperti apa kata dunia ini, tetapi seturut dengan firman Tuhan, yakni Tuhan Yesus tetap baik ketika semua yang kita lihat tidak baik. Tuhan Yesus bukan hanya baik ketika semuanya baik, tetapi Tuhan Yesus tetap selamanya baik dalam segala perkara, dalam setiap waktu. Mari kita berkomitmen untuk tidak membiarkan semua masalah atau penderitaan menghanyutkan kita dalam kesedihan, kekhawatiran, atau bahkan kemarahan karena ketidakadilan yang kita alami. Memang bila kita hanya memandang secara manusiawi kita, kerap kali kita dapat merasa bahwa hal-hal yang terjadi dalam hidup kita tidak adil dan tidak dapat kita mengerti sepenuhnya. Kiranya hari ini kita berpikir dengan cara pandang yang sudah dibaharui, yakni cara pandang menurut firman Tuhan, di mana semua persoalan dan masalah yang kita alami itu adalah sangat kecil, bahkan tidak berarti bila dibandingkan dengan kuasa Tuhan Yesus
yang memihak kita bila dibanding kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti gedung yang besar sekalipun, bila kita pandang dari atas pesawat, kelihatan kecil sekali. Gedung itu tidak berubah ukurannya, tapi cara pandang kita yang berubah. Tadinya kita memandang dari bawah atau sejajar dengan gedung. Sekarang kita memandang jauh dari atas sana. Begitu juga dengan masalah yang kita hadapi. Mungkin masalah itu belum langsung berubah, tapi cara pandang kita sudah berubah menjadi cara pandang Tuhan. Kita tidak takut lagi. Kita tidak khawatir atau sedih. Kita tidak mau menyerah. Karena kita melihat semua masalah itu tidak ada apa-apanya bagi Tuhan kita. Maka walau kita berada di tengah-tengah badai masalah, kita dapat menjaga hati kita untuk tetap bersuka cita dan tetap setia kepada Tuhan. Kiranya kesetiaan kita tidak tergantung pada besar atau kecilnya masalah kita. Ada orang yang setia bila semuanya baik, namun berubah bila ia menghadapi masalah. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan tidak demikian. Karena sekarang kita sudah memiliki cara pandang yang dibaharui, yang selalu melihat Tuhan yang menyertai kita jauh lebih besar dari segalanya. Maka kita dapat selalu tenang di tengah badai sekalipun dan tetap setia. Kiranya kita menjalani hari-hari kita di tahun 2022 ini dan seterusnya dengan cara pandang yang sudah dibaharui, yakni cara pandang Tuhan. Maka tidak menjadi masalah seberat apapun penyakit kita, persoalan kita, tantangan dan aniaya yang datang. Kita tidak mau kehilangan sukacita kita dan kesetiaan kita pada Tuhan. Mari tetapkan hati, bukan untuk menjalani hari-hari kita tanpa masalah, namun tetapkan hati untuk menjalani hari-hari kita dengan sukacita, dengan iman, dengan setia. Walau mungkin akan tetap ada banyak masalah, karena dengan cara pandang yang sudah dibaharui seturut firman Tuhan, kita melihat setiap masalah sebagai kesempatan untuk menang, kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan karakter. Semakin besar masalah tersebut, semakin besar pertolongan Tuhan bagi kita, dan semakin besar pula kemenangan yang akan kita terima. Dan juga kelak kita akan menerima upah kita di sorga yang tidak dapat dicuri. Betapa indahnya hidup dengan cara pandang yang sudah dibaharui menurut firman Tuhan. Dan di atas segalanya, bila kita melihat dengan cara pandang firman Tuhan, maka kita selalu mengingat bahwa semua yang kita alami sekarang ini hanyalah sementara. Apakah itu baik atau buruk, itu hanya sementara. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah kelak di dalam kekekalan, di sorga, di kota Yerusalem baru. Sehingga kita tetap maju menuju ke sana dan tidak mau mengundurkan diri apapun yang terjadi. Juga tidak menjadi duniawi ataupun salah fokus selama hidup di dunia ini. Ingatlah 2 Korintus 4 ayat 18 yang berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itu sebabnya kita tidak hidup dengan perasaan atau penglihatan kita saja, tetapi kita hidup dengan iman, dengan melihat yang tidak kelihatan, yang seturut dengan firman Tuhan. Roh Kudus
kiranya memimpin kita setiap hari untuk hidup dengan pikiran yang dibaharui oleh firman Tuhan. Amin.